Guys, alhamdulillah kita cuan banyak. Kali ini dari saham Humi memberikan profit sebesar 60-70% hanya dalam 1 minggu. Sesuai analisa di video gue sebelumnya, IHSG sendiri masih on the track dan sedang mengalami koreksi sehat. Comment the new worry. Pada penutupan 22 Agustus 2025, IHSG berhasil bertahan di level atas dan closing di 7.850. Video ini gua akan membahas update arah IHSG dan mereview kembali rekomendasi saham swing di video sebelumnya. Dan di video ini juga gua akan menambahkan topik saham swing yang baru sebagai referensi lu semua. So, tonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu man, my brother, welcome back to my channel, The Swing King. So, selamat datang kembali. Berbicara soal update arah IHSG masih bergerak dalam tren yang sangat bullish sejak awal April 2025. IHSG sendiri mendapatkan sentimen positif dari domestik yang adalah BI rate turun menjadi 5% dan inflow asing sebesar 2,7 triliun. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1%. Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian masyarakat. Mari kita bahas IHSG secara analisa teknikal. Ya, kita sudah di view IDX Composite Index di website Trading View. Gue akan jelaskan cara singkat mengenai update arah IHSG. Di video gue sebelumnya, gue menjelaskan bahwa IHSG akan bergerak dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan bergerak di zona sideways-nya dia. Dan kemungkinan yang kedua, IHSG akan terkoreksi ke gap terdekatnya yang gue tandai dengan kotak kuning ini di sekitar 7.800 sampai 7.840. So, dalam jangka pendek 1-2 minggu ke depan, menurut gua IHSG masih akan bergerak dalam dua kemungkinan yang sama dengan target kenaikannya di 8.070. Yang perlu gua tekankan bahwa dalam jangka pendek, selama harganya bergerak di atas 7.680, IHSG masih akan sangat bullish. Dan dalam jangka panjang, selama IHSG masih bergerak di atas 7.240, IHSG masih akan sangat bullish dengan punya target kenaikan dalam jangka panjang sekitar 8.600. So, ini adalah analisa gua untuk pergerakan IHSG. Di video selanjutnya, gue akan mereview kembali rekomendasi saham-saham swing yang gue jelaskan di analisa sebelumnya. So, we are moving on to the next slide. Oke, sebelum membahas topik saham swing yang baru, gue akan mereview kembali rekomendasi saham swing di video-video sebelumnya. Jadi, yang pertama adalah Humpus Maritim Internasional dengan kode saham HUMI yang memberikan gua gain profit 60-70%. Jadi dia punya target jangka pendek sekitar 85 sampai 92. Jadi gue pun nggak menyangka ya bahwa dia langsung dibawa ke target jauhnya. Ceritanya di Jumat kemarin gue juga sudah take profit sebagian di 104 dengan trading stop di 92. Karena dia arah ya di 108 dan gue masih punya sisa alokasi lot, jadi saat itu gue batasin trailing stop di 104 ya. Jadi ini dengan saham HUMI, selamat kepada lu semua yang ikut rekomendasi gue sudah gain profit besar di saham HUMI. Dan selanjutnya gue akan mereview saham Baja. Nah, saham Baja ini sejauh ini sudah 2 minggu ya, belum ada gerakan yang signifikan. Oke, kita akan review singkat aja karena belum ada gerakan yang signifikan. Dia sendiri membuat resisten baru ya di 138. Jadi menurut gua dia akan bergerak naik ke atas ketika dia sudah break di atas 138.
Dan saat ini kita bisa gunakan 124 ini sebagai stop lossnya saham Baja dengan target yang sama. Ini adalah saham Baja. Kita review saham selanjutnya adalah DGIK. DGIK sendiri kita sudah floating gain ya, karena kita rekomendasikan saat harganya masih di area 92 sampai 90. Jadi saham DGIK ini dia sudah breakout di area 100 ya. Sekarang posisinya dia sedang konsolidasi di area setelah breakout di area sekitar 100 sampai 105 dengan target yang sama di 114, 120 sampai 128, bahkan terjauhnya adalah di 14 ya. Jadi gua mau reminder kembali ke lu semua, saham ini punya zona supply yang besar di 114 sampai 123 ya. Jadi ketika harganya bergerak sana, gue sarankan lu make profit sebagian. Ini review saham DGIK. Yang berikutnya adalah saham Citi. Nah, gue juga ucapkan selamat kepada lu semua ya, karena saham Citi ini kita rekomendasikan sejak harganya di area 93 sampai 90 ya. Ingat gue ya, di 93 sampai 90, dan seharusnya sudah floating gain ya, karena kemarin gue sampaikan bahwa target pendeknya ada di 120. Jadi saham Citi ini harusnya terkoreksi sampai, coba cek dulu. Oke, dia harusnya mungkin menurut gue dia akan terkoreksi sampai 103 ya, 103. Jadi kalau seandainya harganya close di bawah 102, artinya kalau lu masih hold barang ini silakan di TP aja, karena berpotensi balik ke area 90 dengan target yang sama masih di atas 128 ini, yaitu 3, 141, 150 ke atas. Ini targetnya Citi masih sama. Jadi ini review gua dengan saham Citi. Yang berikutnya adalah saham PES yang gua bilang saat itu lu harus review, lu harus hati-hati dengan saham ini, tapi berpotensi naik ya. Saham fast food Indonesia, mapnya masih sama, nggak ada pergerakan signifikan ya. Karena kemarin close-nya terakhir tuh di 316 ya. Jadi dia masih ada dua roadmap yang kemungkinan dia akan dibawa ke zona 300 sampai 306 dan akhirnya lanjut bullish ke targetnya, atau dia break 300, breakdown 300 ke bawah ke zona 292 sampai 272 sebelum akhirnya tetap lanjut ke area target. Jadi di saham ini nggak buru langsung masuk ya, lu pakai money management yang bagus lah di saham fast. Jadi itu review rekomendasi saham di video analisa gue sebelumnya adalah Bumi, Baja, DGIK, Citi, dan terakhir PES. Di video selanjutnya gue akan bahas topik saham swing yang baru. So we are moving on to the next. Oke, kita sudah sampai pembahasan rekomendasi topik saham swing yang baru di minggu keempat bulan Agustus 25. Yang pertama adalah Kiga, Citra Nusantara Gemilang Tbk. Kiga sendiri sudah bergerak dalam pola yang sangat uptrend ya, dimana dia sudah hit target pendeknya di 124 sampai 130. Kenapa saham ini masih sangat menarik? Karena menurut analisa gua, dia masih akan mengejar target panjangnya dia, yaitu angka yang gua tandai dengan warna kuning dan biru ini. Gua jelaskan dulu, angka yang kuning ini gua ukur dari target bullish divergent time frame weekly-nya saham Cigas. Sedangkan angka yang biru ini gua ukur dari pola elite wave ABC-nya dia. Jadi angkanya sama, nggak jauh beda. Untuk trading plan-nya seperti apa? Trading plan saham Cigas bisa lu tandai 126 sampai 121 sebagai area belinya dia, dengan stop loss di invalidation-nya dia 110. Itu angka yang nggak boleh ditembus ke bawah. Dengan target ya lu pakai yang 158, 161, 181, 194 lah. Nanti lu bisa ukur, lu hitung sendiri cuannya berapa kalau mengenai target sana.
Di masing angka ini bisa lu gunakan sebagai trailing stop ketika harganya bergerak menembus angka-angka tersebut. Itu adalah topik pertama saham Cigas. Oke, untuk topik yang kedua adalah OPMS. OPMS ini bergerak dalam pola Elite Wave A, B, C dengan pola A-nya ini hanya di 109, dan pada 25 Juni kemarin itu dia sempat menguji coach change of character dan membentuk high-nya di 101. Nah, saat ini dia sedang mengejar area target C-nya dengan target pendek di 11, 117, 125. Dan juga ada target jauhnya itu di garis warna putih ini. Angka warna putih ini di 125, 13, 145. Nah, ini nanti angka ini bisa lu catat sebagai referensi stop, trailing stop saat harganya bergerak ke arah sana gitu. Nah, saat ini area belinya ada di sekitar gua kotakin aja ya lah ya. Gua kotakin udah jelas di area 89 sampai 85 lah ya. Ini kita tandai sebagai area beli dengan stop lossnya ada di, jadi selama harganya di atas 77 dia akan berusaha mengejar targetnya. Ini adalah topik saham swing yang baru, OPMS. Oke, yang berikutnya itu topik yang baru adalah UVCR. UVCR ini dalam pola kenaikan Elite Wave, yaitu sekarang sedang ada di zona B, di mana nanti dia akan berpotensi kejar ke target C. Nah, ini targetnya ada di 9, 104, 112, dan ujungnya di 127 ya. Ini lu bisa hitung sendiri kalau ke area angka-angka ini akan turun berapa gitu. Nah, saat ini UVCR bisa lu beli di area, bentar ya. Nah, oke. Di area kotak kuning ini yaitu 76 sampai 72. Ini gua tandai sebagai area belinya UVCR dengan stop lossnya bisa lu pakai 09 atau 85, itu boleh lu pakai sebagai stop lossnya dia. Jadi kemarin UVCR itu sempat tinggi resisten di area 88 dengan membentuk high-nya itu di 91 ya, 91 itu 90 itu. Nah, sekarang dia balik lagi ke area belinya, bisa lu coba akumulasi untuk saham swing, untuk swing sekitar 1 bulan lah. Ini untuk topik yang terakhir adalah UVCR. Sudah sampai pada penghujung video ini. Perlu gue ingatkan kembali bahwa semua penjelasan gue itu bersifat analisa. Jadi semua keputusan jual beli itu ada di tangan masing-masing. Disclaimer on. So jangan lupa like, comment, and subscribe untuk perkembangan channel video gue. Thank you.